Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik semua ya hari ini? Baik Pak. Alhamdulillah Mas, sehat. Alhamdulillah, puasanya lancar ya semuanya ya? Lancar Pak. Alhamdulillah lancar. Baik, hari ini. Baik, hari ini kita akan mulai pembelajaran, tapi sebelum kita belajar kita berdoa dulu ya. Saya minta tolong untuk Rina pimpin doa. Silakan. Ya, siapa? Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin, terima kasih banyak. Baik, Pak Rahman absen dulu ya. Ini ada semua nggak ya? Tadi dulu sebentar, lihat dulu nih. Kayaknya masuk semua ya. Pak Danu ada, Nono, Edi, Aris. Kayaknya ada satu orang ya. Sebentar, saya absen ya. Rizky ada nggak Rizky? Hadir Pak. Rizky, Widya. Hadir Pak. Martina. Hadir Pak. Nono. Hadir Pak Ramlan. Pusti. Ada Pak. Aris. Hadir Pak. Danu. Hadir Pak. Rina. Hadir Pak, kan tadi doa Pak. Oh iya, saya lupa. Ya, si Bapak lupa. Udah agak berubah. Febna. Ini baru masuk ya? Febna. Teddy. Present sir. Oke, mantap. Bahasa Inggrisnya udah lebih lancar sepertinya. Keren. Baik. Oke, baik. Ini kita dulu pada kesepakatan kita untuk belajar ya. Jadi kita selalu buka kamera ya, biar saya bisa lihat nih wajah-wajah ganteng dan cantik-cantiknya. Ini sepertinya ada satu nih yang belum buka kamera nih. Febna, ternyata ada. Oke, sudah semua ya. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh raise hand ya. Oke, kita akan mulai hari ini. Kita akan belajar tentang gradien. Ada yang pernah tahu nggak? Ada yang pernah dengar nggak? Apa sih gradien? Apa belum ada yang tahu? Belum ada yang tahu ya? Ya, nggak apa-apa. Jadi hari ini kita mau belajar tentang gradien ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita main games dulu nih. Nah, gamesnya nanti kalau bisa kalian bisa dapat peringkat tertinggi nanti akan dapat plus poin. Tapi semuanya akan dapat plus poin ya. Plus poinnya tergantung dari peringkat kalian nih nanti. Kalau semakin tinggi peringkatnya nanti kita akan kalian akan dapat nilai yang lebih tinggi. Oke, nah kalian udah tahu ya kan udah sering nih main Kahoot ya. Nah Kahootnya kalian saya tulis di ini ya di chat box ya. Kalian buka kahoot.it, kemudian buka sebentar. Untuk pinnya adalah ini dia. Oke, baik. 1, 2, 3. Oke, saya share screen ya. Oke, ini dia para peserta kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, masih ada 2 lagi nih. Siapa yang belum ya? Sepertinya Danu dan Febna belum masuk. Febna. Tinggal Danu nih. Oke, satu lagi ya, kita tunggu sebentar. Wah, sudah lengkap semua. Oke, jadi gini ya guys. Sekali lagi, ini nanti kita akan ada waktunya. Jadi kalian jawab aja, tinggal pencet aja ada 4 pilihan, misalnya atau true or false, nanti tinggal di. Oke, sudah siap semuanya? Ya. Siap. Oke, kita mulai. Oke. Siap, nomor 1. Oke, benar atau salah? Nah, ini garis ini yang merah ini, dia disebutnya garis vertikal. Benar atau salah ya? Benar atau salah? Ini vertikal apa bukan ya? Ayo, waktunya tinggal 5 detik. Diketik aja. Semakin cepat, semakin kalian dapat. Ternyata
banyak juga yang ternyata kurang tepat ya. Oke, sekarang kita bahas sedikit ya. Jadi ini kita sebutnya, ada yang bisa kasih tahu mungkin ke saya? Nono mungkin. Menurut Nono ini vertikal, ini vertikal bukan? Horizontal, Pak. Horizontal, iya betul sekali. Jadi ini disebutnya horizontal ya. Jadi kalau garis mendatar yang seperti ini yang di bawah berarti dia disebutnya garis horizontal. Yang vertikal tuh dia yang naik turun ya. Oke, kita lanjut ya. Next pertanyaan selanjutnya. Oh, kita lihat dulu skornya. Wah, ternyata Danu di posisi pertama. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Masih true or false? Dalam koordinat kartesius ya, horizontal itu untuk sumbu X dan vertikal itu untuk sumbu Y. Benar atau salah ya? Saya ulang ya. Horizontal itu sumbu X, vertikal itu sumbu Y. Benar atau salah? Oke, kalian sudah tahu ya, ini kita sudah belajar. Oh, ternyata. Oh, hanya satu. Tidak apa-apa. Oke, tadi siapa yang menjawab false? Tidak apa-apa, kita akan bahas. Saya, Pak. Oh, iya, nggak apa-apa ya. Ingat ya, belajar itu salah itu adalah proses dari belajar. Ingat itu selalu ya, jadi jangan takut salah. Itu namanya juga belajar, oke? Jadi yang kalau kita lihat di sini, kalau balik lagi, ya. Jadi di sini yang vertikal ini kita sebutnya sumbu Y, kalau yang horizontal yang ini kita sebutnya adalah sumbu X ya. Oke, nanti kita ingat-ingat lagi ya. Oke, next kita akan lihat klasmen sementara. Wah, Danu masih di atas. Posisi kedua Aris. Oke, lanjut. Nomor 3. Oke, 13% ini kalau kita konversikan ke dalam bentuk pecahan itu yang mana ya? Apakah 13 per 100, 100 per 13, 13 per 10, atau 10 per 13? Masih ingat ya, pecahan kita pernah belajar nih di kelas 7. Karena kalian di kelas 8 nih. Kan? Nah, yang mana kira-kira? Oke, masih waktunya 3 detik lagi. Kita lihat apakah semuanya benar. Dan, wah, ternyata 1. Tapi kok ada 9 ya? Oh, berarti ada yang nggak jawab nih. Mungkin ya, tadi nggak apa-apa. Oke, sekarang 13% itu menurut ya. Kalau 13% itu artinya apa ya? Saya minta ke Aris. Aris, bisa? 13% artinya 13 per 100, Pak. Iya, 13 per 100. Jadi 100 itu adalah bagian dari pecahan ya, bentuknya sebenarnya pecahan, bisa dibentuk dari pecahan. Tapi kalau 100 itu artinya per 100 ya. Oke, ingat ya itu ada nolnya, ada kalau persen kan ada nolnya 2 ya. Nah, ingatnya situ aja. Oh, dia ada 2 nolnya terus ada garis pilihnya. Oke. Oke, kita lihat klasmennya. Wah, Rizky lagi on fire nih, bener semua. Tapi posisi sepertinya 1, 2, 3 belum tergoyahkan. Oke, lanjut. Soal keempat. Nah, 1/5 dalam desimal. Ini di berapa ya? Nah, oke, saya lupa bilang. Kalian boleh pakai kalkulator loh. Nah, boleh pakai kalkulator. Nggak apa-apa. Ya, jadi ingat, kita belajar lebih banyak konsep ya. Kalau ini kan kalian udah belajar nih waktu di SD, di SMP. Jadi kalian boleh pakai kalkulator. Oke, 1/5 dalam pecahan. Dalam desimal. Oke, wah, bravo. Tapi kok cuma 8 ya? Kayaknya udah ada 10. Kayaknya banyak kepental. Apa deh? Oke ya, bener ya. Jadi 1/5 artinya 1 dibagi 5. Kalau kita pakai kalkulator langsung keluar tuh angkanya. Tapi kalian sudah tahu ya caranya untuk membagi mengubah pecahan ini ke dalam desimal. Oke, jadi kita tidak perlu bahas. Kita lihat klasmen. Oh, klasmennya masih bertahan 5 teratas. Oke, 2 soal lagi guys. Oke, ini true or false? Benar atau salah? 8/10 itu sama dengan 8%. Benar atau salah ya? Tadi kayaknya kita udah bahas tuh yang tadi nomor berapa gitu ya. Nah, harusnya sih kalau udah tadi bahas berarti kayaknya tahu nih. Oke, waktunya sebentar lagi, 5 detik lagi. Oke, wah, bravo. Nice, bagus ya. Jadi bener ya, kalau persen itu kan per 100 ya, itu per 10 nih, nolnya 1. Oke, 1 soal lagi guys. Wah, Nono ternyata membalas.
dengan posisi ketiga. Next. Terakhir, true or false juga. 0,7 itu lebih kecil dari 0,650. Ini tricky ya pertanyaannya ya. Itu dia 7 tapi ini 650, angkanya kayaknya lebih banyak ya 650. Apa gimana? Kira-kira. Apakah 0,7 itu lebih kecil daripada 0,650? Benar atau salah? Benar semua. Oke. Ya, jadi sudah paham ya. Walaupun ini sepertinya kayaknya ini ada angka 2 di belakang lebih banyak ya, tapi kalau desimal itu kan kita boleh tambah 0 banyak ya di belakangnya. Oke, kalian seperti sudah paham semua. Oke, sekarang kita lihat podiumnya. Siapakah yang di posisi ketiga? Nono. Posisi kedua Aris. Dan posisi pertama adalah ini dia juara kita. Wih, Daniel. Oke, guys. Jadi itu akan jadi salah satu materi penting ya buat pembelajaran kita hari ini. Oke, sekarang kita akan mulai pembelajaran kita hari ini tentang gradien. Ya, ingat yang tadi saya sudah katakan, ini akan ada plus poinnya buat kalian ya. Oke, sekarang kita ke pembelajaran hari ini. Oke, tadi kan katanya belum ada yang pernah dengar nih tentang gradien, apa sih gradien ya. Nah, sekarang kita mau ngomongin tentang hal kontekstual nih. Nah, kalian pernah lihat nggak sih ada jembatan misalnya yang dibuat seperti ini gitu ya. Kira-kira kalau misalnya buat kayak begini, buatnya ya langsung buat aja, asal aja apa harus ada perencanaan ya? Kira-kira gimana? Saya mau tanya ke Danu deh yang juara 1 nih. Gimana Danu? Iya Pak, pastinya harus direncanain Pak. Iya, oke. Mungkin yang lainnya juga harus dihitung. Oke, siap. Lanjut. Nah, kalau ini gimana nih? Kalau jalan kan biasanya ada jalan yang lurus, ada yang nanjak gitu ya, ada yang nurun gitu ya. Nah, ini juga sama. Kalau misalnya ini bikin jalan nih, tapi bikin jalannya kayak begini. Lihat yang sepeda. Kira-kira apa yang terjadi ya dengan sepeda itu ya dia? Gimana ya? Nih, Musti kayaknya lagi ketawa-ketawa nih. Boleh deh. Pendapatnya gimana, Musti? Jatuh nggak naik-naik. Iya, jatuh nggak naik-naik ya. Berarti di sini, kalau gitu berarti kita ngomongin apa ya? Ngomongin kemiringan ya, bener gak sih? Itu miringnya kan yang ini mungkin masih boleh lah, yang inilah gitu kan. Masih bisa di ini. Tapi yang ini nggak bisa. Oh, berarti ini kemiringan ada hubungannya ya, maksudnya dengan yang tadi saya udah sampaikan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Oke. Nah, di sini ya, nih saya punya permasalahan umum begini. Ada pengemudi gitu ya, dia pengen pergi ke kota X. Dia bisa pilih 3 jalan, ada jalan A, ada jalan B, ada jalan C. Nah, semua jalan ini sebenarnya jalannya sama ke kota X ya, dia bisa pilih mana aja. Tapi ternyata di tiap-tiap jalan itu ada rambu-rambu seperti ini. Oh, jalan A ada rambu seperti itu tuh, ada mobil kayaknya nanjak gitu ya. Ada tulisan 8%. Yang B ada juga tapi dia 20%. Yang C ada juga tapi 40%. Nah, kayak begini kira-kira apa namanya? Gimana ya? Menurut kalian mana yang harus dipilih? Apakah boleh terserah kalian? Apa kalian harus mempertimbangkan rambu-rambu itu? Bagaimana? Ada nggak yang mau berpendapat? Silakan. Saya, Pak. Boleh. Nah. Kayaknya harus dipikirin dulu itu, Pak, karena ada persenannya ya, Pak ya. Dia curam apa enggak gitu, Pak. Iya bener banget curam. Tapi gimana? Ada yang pendapat lain nggak? Saya Pak. Boleh Widya, silakan. Kayaknya lewat jalan aja Pak. Kenapa? Cuma 8% mungkin. Mungkin ya 8%. Tapi kamu tahu nggak arti 8% itu apa di situ? Apa ya Pak? Pengiringannya mungkin 8%. Pengiringannya 8%, betul juga sih. Yang lain. Tapi kalau misalnya kita lihat dalam kontekstual, maksudnya kehidupan sehari-hari gitu ya, kalau lihat kamu seperti ini, seperti apa sih yang jalan 8% gitu ya? Apa kayak tadi gitu yang tadi apa namanya tadi itu yang sepeda gitu ya? Itu kan kayaknya mau jatuh. Kalau 8% seperti apa ya? Oke, terima kasih ya Martina dan Widya sudah memberikan pendapatnya.
Jadi kayaknya A nih ya, tapi kita harus tahu karena kita ngomongin matematika harus ada nilai yang pasti dong gitu ya. Oke, sekarang kita ke next slide. Oke, nah sekarang ini tadi ada 8% gitu ya, banyak ya. Nah ini apa sih arti dari 8% ini? Nah kalau saya gambar ini 8% itu seperti ini. Ya ini jalan nih mobilnya gitu ya, ini nanjak gitu ya. Nah jarak ada angka tuh di situ. Nah kira-kira menurut kalian itu apa sih artinya angka-angka itu? Oke, ada yang mau berpendapat? Yang 100 meter itu jarak mungkin ya Pak ya? Iya benar, 100 meter itu jarak dari mana ke mana ya? Ini garis apa nih yang di bawah nih? Yang lurus. Yang di bawah. Nono, ya masih lanjut ke Nono. Oh, itu horizontal Pak. Horizontal tadi. Yang tadi ya. Tadi kita udah bahas bener horizontal. Oke. Terus kira-kira coba saya mau tanya ke Rina deh. Nah, menurut kamu? Ya Pak. Itu yang 100 sama 8 apa hubungannya sama rambu itu ya? Gimana Rina? Itu kan 8% ya Pak ya di rambunya ya? Tar. Tadi kalau nggak salah 8% itu 8/10 apa 8/100 ya? Nah yang mana tadi tuh? Lupa sih. Nah kalau yang persen, kalau tanda persen nolnya ada berapa ya? Persen. 2 ya Pak? Nah ada 2, berarti persen itu 100. Berarti 8 dibagi 100 Pak? Nah itu dia, berarti ada hubungannya ya ternyata ya, angka ini ya. Oke, sekarang Rina saya masih pengen kamu deh. Kira-kira tadi ngomongin angka di 8% itu ya, hubungannya dengan 8 sama 100. Jadi, arti 8% itu apa di gambar? Itu kan ada garis horizontal, terus kalau yang 8 itu, 8 meter itu garisnya apa namanya? Halo, Rina? Garis vertikal, Pak. Iya. Sorry Pak, tadi kemut. Kemut. Lagi ngelamun dia, Pak. Iya. Oke, garis vertikal ya. Jadi ternyata gimana garis vertikal sama garis horizontal itu hubungannya dengan si rambu ini? Gimana? Teddy boleh deh, Teddy deh. Oh iya, boleh Rina. Dibagi tadi kemutnya. Apa-apa dibagi ya. Berarti yang mana dibagi yang mana? Horizontal dibagi yang vertikal atau vertikal bagi horizontal? Yang ke atas dibagi yang ke samping. Tiduran, Pak. Tiduran. Iya, benar ya. Jadi, ternyata 8% itu artinya yang vertikalnya dibagi yang horizontalnya gitu ya. Jarak vertikal dibagi dengan jarak horizontal. Nah, ini tadi kan 8% itu kita bisa tulis dalam bentuk 8/100 ya. 8%. Nah, kalau kita ngomongin slope ya, itu berarti kita ngomongin tentang perubahan vertikal dibagi dengan perubahan horizontal gitu ya. Nah, apa sih slope? Slope itu sebenarnya kalian udah sering melihat ini kalau kalian mendaki misalnya jalan kalian agak naik gitu ya, atau misalnya kalian turun bukit misalnya. Nah, itu adalah real life kehidupan asli kalian kalau misalnya mengalami yang namanya slope ini gitu. Slope ini kalau misalnya dalam bahasa Indonesia itu sebutnya kemiringan ya. Nah, di sini sebenarnya kalau kita mau ngomongin tentang kemiringan itu disebutnya gradien. Nah, gradien itu dari mana sih kata gradien? Gradien itu dari kata grade. Ya, kalau kalian sekarang di grade berapa sekarang? Grade 8, grade 8. Oh, grade itu artinya tingkat gitu ya, meningkat ya. Jadi gradien itu asal katanya dari grade. Oke, jadi kemiringan itu artinya sama dengan gradien. Nah, gradien itu dia didotasikan dalam bentuk atau huruf M. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya Pak. Iya, kenapa Pusti? Bapak tadi kan bilang gradien itu dari gradien ya? Grade. Kok lama ya dari situ? Kok itunya hurufnya M? Oh iya. Kenapa M ya? Oke. Jadi memang kalau dari sejarah itu banyak yang tidak bisa di trace ya, nggak kelihatan. Ada yang bilang katanya dari bahasa Prancis, monter, artinya naik. Ada yang bilang katanya modulus gitu kan. Itu banyak banget teori-teorinya, tapi memang tidak
tidak ada kepastian gitu yang mana dari M ya. Nah untuk saat ini kita pakai M ini memang karena simbolnya itu yang dipakai dari dulu gitu kan. Nah, tapi sejarahnya memang belum ada. Untuk sementara nggak apa-apa ya, kita pakai M aja ya, oke? Oke, terima kasih Gusti, itu bagus banget pertanyaannya. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Nah, lihat di sini. Kan tadi ada 8 sama 100 gitu ya. Nah, tapi kira-kira ini ada kemiringan yang pertama, yang atas, sama kemiringan yang bawah. Ya, kalau ini dia begitu jalannya. Kalau yang ini dia jalannya begini. Nah, menurut kalian, ini kalau saya bilang kemiringan dalam matematika, ini kan sama apa tidak ya? Saya, Pak. Ya, silakan Aris. Kalau kata saya sama sih, Pak. Soalnya sama-sama nanjaknya, sama tinggi 8 meter. Panjangnya juga sama 100 meter. Bener sih. Kalau kita lihat di kehidupan nyata, bener sih, sama. Ada lagi pendapat lain mungkin? Saya, Pak. Ya, Danu, silakan. Kalau di mata saya beda sih, Pak. Bedanya di mana kira-kira? Karena yang satu menanjak, yang satu menurun, Pak. Nah, satu menanjak, satu menurun. Berarti harus dibedain ya. Nah, walaupun bener sih, kata Aris tadi sih, kalau kita lihat di kehidupan nyata ya sama aja gitu. Tapi kalau kita ngomongin matematika, ini nilainya kan harus beda gitu. Oh, yang nanjak sama yang nurun gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita bahas itu. Terima kasih Aris dan Danu. Nah, dalam kehidupan nyata gitu ya, kita lihat kemiringan tuh boleh dalam kemana aja, ke kiri, ke kanan gitu ya. Nah, tapi di matematika itu kita lihat kemiringan itu, kita lihatnya dari kiri ke kanan. Oke, dari kiri ke kanan ya. Nah, atau ini sebelum bikinnya gambarnya ini banget ya. Letter itu dari left to right ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari kiri ke kanan ya, itu dia nanjak, berarti dia akan bernilai positif. Nah, ini makanya tadi saya bilang ini emang sudah ada ketentuannya. Nanti kita akan bahas ya, kita akan investigasi nih, kenapa ini negatif, kenapa ini positif ya, nanti di pertemuan selanjutnya. Ya, nah untuk sekarang kita yang simpel dulu, gitu. Dari kiri ke kanan kalau dia nanjak, dia nilainya akan positif. Kalau dia menurun, berarti dia akan negatif, gitu ya. Nah, sekarang saya mau tanya, yang ini, saya mau tanya ke yang belum, siapa tadi ya? Udah semua kayak ini, ke Rizky deh. Rizky, ini nilainya positif atau negatif ya? Itu positif ya, Pak. Nah, positif. Dilihatnya dari mana ke mana tadi? Soalnya dari bawah ke naiknya ke atas ke kanan. Nah, dari kiri ke kanan ya? Dari kiri ke kanan. Ya, kalau kita bahasa Indonesia pakainya kikan ya, kiri kanan. Jadi Indonesia kikan aja. Ya. Oke. Kalau ini gimana? Teddy deh, Teddy. Mana Teddy? Ya, Pak. Positif atau negatif, Pak. Negatif, Pak. Ya, mudun. Ya. Mudun. Ya. Ya, dari atas ke bawah, nah, dari kiri ke kanan ya. Betul sekali. Oke, mantap. Kalian sudah paham ya. Nah, jadi sama yang tadi saya bilang ya, bahwa gradient itu sangatnya dari grade atau tingkat di sini sama dengan kemiringan. Jadi kalau misalnya kita lihat seperti ini, gitu ya. Nah, kalau misalnya ngomongin kita tentang kemiringan, itu kita bisa generalisasi dengan slide-nya hilang ya. Sebentar. Slide-nya ada yang keskip nih. Ini dia. Oke, jadi kalau kita ngomongin tentang kemiringan itu kita bisa tulis dalam, tadi kan udah tahu ya, kalian udah tahu, oh ternyata tadi yang 8% itu dari jarak vertikal gitu ya per jarak horizontal gitu ya. Kan kalian sendiri tadi yang bisa lihat dari gambarnya. Oh, kita bisa tulis ini M atau gradient itu untuk kemiringan itu sama dengan rise over run. Nah, kalau kita belajar bahasa Inggris ya, rise itu adalah berdiri, rise. Kemudian run itu adalah lari. Nah, sekarang gini, misalnya saya mau ke Nono deh. Nono, kalau misalnya kamu lagi sekarang posisinya apa nih? Duduk, diri, jongkok, apa gimana? Duduk, Pak. Ya duduk. Misalnya duduk, kamu mau ngambil minum lah. Oh, puasa ya. Ambil apa ya? Ngambil pensil lah di kamar sebelah. Kamu langsung jalan apa berdiri dulu? Berdiri dulu, Pak. Berdiri dulu, baru jalan gitu kan? Nah, makanya di sini kita pakai konsepnya adalah rise over run. Jadi rise dulu, berdiri dulu, baru jalan. Ya, jadi ini kita pakai konsep ini ya, karena tadi kalian sudah tahu bahwa 8% itu nih. Oke, nah misalnya nih ya, saya punya garis ini ya. Nah, cara mudahnya gini, untuk mengukur sebuah kemiringan, kita gambar aja garis segitiga siku-siki seperti ini. Nah,
Misalnya gitu ya, misalnya nih saya ukur nih, oh ternyata vertikalnya itu 4, terus kemudian horizontalnya juga 4. Oh berarti kemiringannya adalah 4 dibagi 4 karena 4 jarak vertikalnya, kemudian horizontalnya adalah 4 juga. Oke, nah seperti ini. Nah sekarang saya mau tanya yang ini. Saya mau tanya ke Aris. Aris, kira-kira yang A ini berapa ya nilai gradien atau kemiringannya? Setengah, Pak. Setengah. Dapatnya dari mana setengah? Kan saya harus berdiri dulu tuh, 1. Terus saya jalan, 2. Nah, iya, berarti tinggal Betul ambil kan, aja Pak? ya. Bener banget. Tinggal 1 Iya. dibagi 2. Ah, gampang. Sip. Mantap. Fitna, yang B gimana? Ya Pak, yang B jawabannya 3/2 ya Pak. 3/2, benar. Berarti kita lihat dari yang vertikal dulu. Vertikal dulu, baru yang horizontal. Oke, wah hebat. Kalian hebat semua ya. Jadi udah tahu ya, oh ternyata begini nih. Nah, oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita dalam grid gimana? Oke. Kalau begini gimana ya? Oke, saya mau tanya ke Widya. Widya, kalau ini gimana ya? Gimana tuh? Nah, gimana menurut kamu gimana? 5. Berapa? 3/5. 3/5. Oke, kita nggak apa-apa, kita coba ya. Nah, kalau kita lihat di sini, benar nggak sih 3/5? Oke lah, saya ambil 1 titik. Ini maaf ya, ini gridnya mungkin nggak terlalu pas ya. Mungkin dia kita mulai dari sini misalnya ya. Nah, kita tadi kan gambarnya ada segitiga gitu ya. Oh, saya gambar segitiganya misalnya begini. Nah, kalau gini kelihatan jelas nggak, Widya? Jelas, Pak. Nah, jadi berapa dong kalau gitu? 1/2. 1/2 ya, 1/2 dari mana? Oh, jadi kita gambar segitiga itu ya dibuat bantuan ya? Ya kan? Iya. Nah, Iya. benar banget. Wah, ternyata ada segitiga juga di bawah. Itu sama aja ya. 1/2 gitu. Oke. Sip. Nah, sekarang kita akan lakukan beberapa hal ya untuk sebentar ya. Kepencet. Oke. Nah, jadi setelah kalian sudah paham gitu ya tentang kemiringan ini, kita akan lakukan aktivitas ya. Nah, untuk link untuk grupnya, kita akan diskusi secara kelompok, ya. Nah, kelompoknya sudah saya bagi di sini. Saya personally. Oke, jadi hari ini kita kan bahas tentang yang tadi ya, gitu kan. Apa hubungannya tadi yang garis itu dengan grid-grid yang tadi, gitu. Nah, untuk linknya sudah saya kasih di grup. Jadi anak kalian tinggal akses saja. Di situ saya sebutin ya, untuk kelompok 1 ada Teddy, Nono, Rizky, Fatna, dan Makina. Kelompok 2 ada Danu, Aris, Widya, Pusti, dan Rina. Oke, jadi aktivitas pertama yang pertama kalian tentukan dulu siapa yang leadernya, siapa yang writernya, presenter, sama co-conductor. Leader itu yang memimpin diskusi, writer itu yang nulis-nulis gitu ya, atau yang ngetik ya. Kemudian presenter nanti kalian akan mempresentasikan ini ya ke saya. Kemudian terakhir adalah crocodile yang kalian lihat, waktunya misalnya saya kasih 10 menit, ya udah kalian satu orang ini dia akan mengingatkan, waktunya tinggal segini, teman-teman. Nah, ini silakan diakses. Sekarang kita akan mengerjakan ini. Oke, apakah kalian sudah akses semuanya? Sudah, Pak. Oke, sekarang kita coba ya. Oke, aktivitas pertama. Dulu. Oke, ini dia. Oke, ini dia. Jadi, kelihatan ya? Ini ya. Oke, kalian silakan akses di sini. Kemudian kalian bahas di sini. Via grup WA juga boleh. Nanti ini saya ada garis nih, ya. Kita pengen nentuin kemiringan. Nah, kalau kita lihat kemiringan itu kan kita harus seperti bikin segitiga gitu ya. Nah, itu saya udah kasih titik-titik tuh di situ, ya. Ada titik A, B, C, D. Nah, saya pengen kalian dengan bantuan titik-titik itu kalian gambar segitiga gitu ya. Kemudian kalian isilah tabel ini.
Nah, rise itu berarti dia naiknya berapa, run itu berarti dia ke kanannya berapa. Nah, terus tentuin positif atau negatif, kemudian terakhir adalah nilai dari gradiennya atau nilai dari kebaikannya berapa. Oke, ini kalau saya ilustrasikan seperti ini ya. Ini misalnya nomor 1 nih, pengen tahu dari A ke B. Berarti dari A ke B ini kita bisa gambar sebuah segitiga siku-siku ya, dari A, kemudian ke sini, miring ke sini. Nah, gitu ya. Oh, kalian bisa lihat ya di sini ya, sekarang saya. Nah, sekarang kalian isi tabelnya. Oh, ini kalau segitiganya begini, berarti vertikalnya rise-nya berapa, run-nya berapa. Nanti dilihat dari situ selesai, baru kalian isilah tabel. Oke, ada pertanyaan? Sudah paham semua ya? Oke, sekarang silakan bekerja dalam kelompoknya masing-masing. Oke, ini sepertinya yang akses baru sedikit. Nomor 1, silakan. Oke. Silakan diisi ya. Ini ada 2. Oke, kelompok 1. Saya mau ke kelompok 1 dulu deh. Kelompok 1 ya. Oke, sekarang saya ada di room 1 ya. Pura-puranya ada di room 1. Oke, kita bahas ya. Di room 1 itu ada Teddy, Nono, Rizky, Febna, dan Martina. Oke. Nah, coba saya mau tanya ke kalian deh. Nih, dari A ke B. Oke, Nono gimana nih, Nono? Dari A ke B, rise-nya berapa ya? Kalau tadi kan saya gambar di situ ada gini nih, ya. Gimana? Ya. Rise-nya 2 ya, Pak ya? 2, oke. Terus run-nya berapa? Run-nya 2. 2 juga, oke. Terus positif atau negatif ini? Itu kalau dari kiri ke kanan naik, berarti positif, Pak. Oke, berarti ini positif. Oke, berarti nilai gradiennya berapa dong? 2/2. Nah, 2/2 kalau kita hitung hasil akhirnya berapa tuh? 2 dibagi 2 berapa ya, Pak? 1, Pak. 1. Oke. Udah ngerti ya caranya gitu ya? Oke. Baik, jadi kalian isi dulu yang ini, nanti yang ini juga diisi ya. Nah, kemudian ambil kesimpulan. Nah, dari titik-titik ini gimana? Kalau misalnya kalian ambil dari A ke B, kemudian dari A ke C, dari A ke D, atau dari B ke C, itu seperti apa hubungannya? Apakah akan berbeda, atau akan sama, atau gimana? Ya. Oke, saya kasih waktu 2 menit ya, untuk kalian menulis kesimpulan ya, di sini ya, yang paling bawah. 2 menit, oke. Silakan clock or dial, yang bertugas sebagai clock or dial untuk menghitung waktunya, 2 menit ya. Oke. Oke, kelompok 2 gimana nih kelompok 2? Danu, Aris, kemudian Widya, Pusti, dan Rina. Oke, saya ke kelompok 2 nih ya. Kelompok 2, oke ya. Wah, udah lengkap nih, hebat sekali. Wow, oke. Coba saya lihat ya. Oh iya bener nih. Nah, kelompok 2 itu untuk gradiennya udah benar, betul. Tapi tolong diubah jadi nilai yang paling sederhana. Benar, coba sama dengan, tambahin deh di situ deh. Boleh kalian ketik ya. Itu sama dengan berapa tuh? Oh, kalau 2/2 itu 2 dibagi 2 ya, berarti sama dengan berapa ya? Nah, oke. Wah, Danu langsung kelihatan. Wah, inisiatif sekali Danu. Wah. Silakan Danu, boleh diisi semua. Jadi writer ya? Oh enggak. Oke. Oke, nah sekarang saya mau tanya nih kelompok 2. Coba deh, ini ditulis lagi deh. Danu boleh diisi semua untuk gradiennya sama dengan berapa tuh? Ya. Oh ya, oke. Oh, 4/4, apakah 2 ya? 1. Iya. Oh, 1 juga. Oke, nah sekarang ada yang bisa ambil kesimpulan nggak sih? Lihat dari nilai gradiennya. Presenternya kelompok 2 itu adalah Pak. Oh ya, silakan.
Kalau dilihat dari gradiennya, dia sama semua ya, Pak? Sama semua. Berarti gimana dong? Kalau misalnya saya ambil dari titik A ke B, dari titik A ke C, nilainya? Jadi, dari A ke B, B ke C, C ke D, itu karena satu semua, maka kesimpulannya dari A sampai D pasti gradiennya satu juga, Pak. Iya, benar. Berarti kita boleh nggak sih ambil sembarang titik di garis itu untuk nyari gradiennya? Boleh. Nah, boleh gitu ya. Jadi, kesimpulannya berarti, boleh nih ternyata kita ambil di sembarang titik gitu ya, mana aja nih boleh gitu. Asal dia masih di garisnya ya, sama masih di garisnya, dia diambil titik-titiknya, kemudian kalian gambar kayak tadi tuh yang saya tadi contohin gitu ya, gambar segitiga seperti itu. Kan kalau misalnya saya perbesar juga bisa ya. Saya perbesar nih gitu misalnya. Nah, bisa gedein gitu misalnya, dari D ke D gitu ya, kan sama aja gitu ya, ya kan? Ini misalnya 1, 2, 3, 4, ini 4 sama ya, 4 dengan 1. Jadi mau segitiganya dimanapun, asal dua titik itu dia ada di dalam garis itu, berarti dia gradiennya nggak akan berubah gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian menentukan gradien, kalian boleh ambil titik sembarang. Oke, nah sekarang kegiatan akhirnya adalah sama ya, kelompok 1 ya. Kelompok 1 denger ya. Kelompok 1 waktunya. Dengar, Pak. Oke, siap. Oke, untuk ya, silakan, ada yang bertanya? Pak, maaf saya nggak bisa ini Pak, akses buat akses ya? edit. Iya. Mungkin saya salah setting kali ya. Iya, maaf nih. Saya salah setting nih, maaf ya. Ya, tapi kalian tadi nyimak ya? Iya, Pak. Oke, sip. Maaf, ini salah saya ini. Sharingnya belum. Baik, oke. Jadi intinya adalah kita bisa mengambil dari titik manapun. Nah, sekarang saya pengen kalian menuliskan langkah-langkahnya, ya. Nih, gimana sih tadi nyari nyari nilai gradien dari suatu garis? Nah, misalnya tadi pertama gimana? Oke, saya mau ke kelompok 1 deh. Kelompok 1 tadi gimana tuh kalau saya bikin kayak gini? Saya pada saat saya udah tahu garisnya, terus apa yang saya lakukan? Misalnya saya nggak punya titik-titik ini nih. Oke, kelompok 1 silakan. Siapa? Presenternya? Nono, silakan. Ya, Pak. Jadi tadi langkah pertama apa ya tadi? Nentuin gradien ini. Menentukan sembarang titik ya, Pak ya? Betul sekali. Boleh ditulis ya, menentukan sembarang titik. Tapi titiknya boleh nggak sih di luar garis? Tidak boleh, Pak. Harus tidak boleh, betul. Jadi harus spesifik ya. Boleh ambil dua titik yang berbeda ya kalau butuh titik. Iya, mengambil dalam satu garis itu mengambil dua titik yang berbeda. Oke, sip. Nah, itu langkah pertama. Kemudian saya mau ke kelompok 2. Kelompok 2 kira-kira langkah selanjutnya apa? Setelah dua titik. Silakan. Setelah mengambil dua titik, lalu dibuat segitiganya, Pak. Nah, dibuat segitiga. Segitiganya pakai rise and run. Iya, segitiganya bentuknya apa nih ya? Segitiga apa nih? Sama kaki, Pak. Siku-siku, Pak. Iya, siku-siku ya. Ini kebetulan sama kaki. Iya, kebetulan sama kaki ya. Tapi kalau yang ini nggak sama kaki nih. Kalau saya gambar yang di sebelah sini, dia nggak sama kaki. Kenapa? Kalau kita lihat di sini, kalau saya gambar segitiga di sini, gambarnya nggak sama kaki ya. Aku nggak jadi ini sih. Ya, kalau yang ini dia nggak jadi sama kaki. Ya, gitu. Nah, kira-kira gitu ya. Berarti segitiga siku-siku ya. Oke. Gambar segitiga siku-siku dari dua titik itu. Oke. Terus kelompok 1 lagi silakan. Nggak harus Nono ya untuk yang kelompok 1 silakan. Kelompok 1 lagi. Oke. Silakan. Siapa? Kelompok 1 ada Rizky. Boleh Rizky? Ya, siapa tadi? Langkah berikutnya menentukan itu Pak yang berdiri sama yang tidur bukan Pak? Iya, berdiri sama tidur ya. Tadi rise sama run ya. Iya, benar banget. Jadi tentukan, ini rise-nya berapa, nilainya berapa. Kalau yang ini rise-nya 2 nih, 2 unit ya. 2 unit. Kalau terus ini tidurnya ini 2 juga. Berarti habis itu gimana? Kelompok 1 lagi. Ini kelompok 1 kelompok 2 tadi kembali. Gimana? Setelah itu, langkah terakhir. Dibagi, Pak. Dibagi yang mana? Yang berdiri dibagi sama yang tidur. Iya, yang berdiri dibagi yang tidur. Yang berdiri tidur gitu ya, 2/2. Ya. Yang 1. Oke, saya mau tanya ke tadi lagi deh. Yang tadi, yang ini, jadinya gimana kalau yang ini? Berdirinya berapa, tidurnya berapa kalau ini? Yang itu berdirinya 1. Tidurnya Tidurnya 1. 3.
tidurnya 3. Nah, tapi Ya. tentuin Tapi deh. itu mah mudun, Pak. Nah, mudun bener. Berarti tadi harusnya kita tentuin dulu ya sebelum kita langsung ke nilai gradient. Tentuin dulu positif atau negatif gitu ya. Iya, betul, Pak. Betul, Pak. Iya, Mudun. benar-benar. Ya. Oke, terima kasih banyak tadi ya. Ini benar nih mudun ini. 1/3 gitu ya. Karena dia dari kiri ke kanan dia menurun negatif. Ya, jadi simpelnya seperti itu. Oke, itu adalah jadi kalian sudah bisa semua ya. Hebat sekali. Baik, jadi sekarang kita akan nanti kalian akan saya berikan latihan ya untuk soal-soal yang akan kita bahas nanti karena waktunya sudah habis. Kita akan diskusi nanti di pertemuan selanjutnya untuk untuk latihan. Nah, latihan ini nanti kalian kerjakan sama ya di kelompok yang sama ya. Nanti linknya akan saya berikan di LMS ya, yang sudah kita punya. Nanti lihat di situ, nanti saya sambil monitor karena itu filenya akan Google Docs juga. Jadi saya bisa sambil lihat nih kalau dari situ. Oke. Nah, kalian boleh nanti berdiskusi di WA, grup WA atau misalnya kalian punya Google sendiri itu, Bu. Nah, oke. Nah, sebelum saya tutup hari ini, apakah ada pertanyaan untuk pembelajaran hari ini? Tidak ada? Sebenarnya ada satu lagi. Jadi kalau gitu, yang tadi pertama banget gitu ya, ini masalah tadi ini gitu ya. Kira-kira yang mana yang harus kita ambil? Oke, pertanyaan terakhir nih. Ada yang punya pendapat? Silakan. Saya mau ngambil yang 20%, Pak. 20%, kenapa 20%? Supaya menantang, Pak. Cowok, Pak, harus kuat. Ya. Oke, Lebih tinggi, ya. Kalau pakai sepeda enak, Pak. Bener, tapi kalau misalnya kita mau cepet nyampe, mending yang mana ya? 8% apa 20%? 8%, Pak. 8% ya, Pak. Jadi kalau kalian tadi lihat ilustrasinya di sini ya, ini kan pada saat yang ini, lihat deh, kalau dia nanjak, jalannya agak lama ya. Tapi kalau dia lurus, jalannya dia agak lebih cepat. Jadi semakin menanjak, berarti kan dia semakin pelan ya jalannya ya, nggak sih? Iya sih, kalau tadi mungkin jiwanya petualang ya, boleh aja sih gitu ya. Tapi kalau kita mau lebih cepat, kayaknya yang 8% tuh lebih lebih cepat ya, karena memang tingkat kemiringannya lebih kecil gitu kan. Kalau tadi kalian ini mau sepeda tuh, wah kalau nanjak itu bakal jatuh gitu ya. Nah, oke, ada pendapat lain nggak? Haris udah tadi. Kalau 40%, Pak. Kenapa Martina 40%? Jalannya kan turun, Pak. Jadi lebih cepat gitu, Pak. Nyampainya kalau turunan. Iya, bener juga. Bisa juga yang 40% ya. Kayaknya bener juga tuh. Bisa lebih turun. Tapi kalau kita misalnya ngomongin masalah keamanan, gimana tuh kalau misalnya di jalan? Kira-kira aman banget ya? Serem, Pak. Serem. Iya, agak serem ya, maksudnya ngeri. Ngeri gitu kalau remnya tiba-tiba blong, gimana kan seremnya. Iya, Bahaya, Pak, kalau remnya blong, Pak. Iya, bener banget. Nah, tapi kalau kita kaitkan dengan tadi masalah kemiringan, kalian nggak paham ya, ternyata kemiringan itu kita bisa, dengan kita memahami kemiringan tadi, kita bisa membaca nih angka-angka ini gitu, 8%, 20%. Itu artinya apa sih? Nah, nanti kita bisa memutuskan apa sih yang mau kita capai gitu ya. Oh, udah tahu nih 8% artinya begini. Oh, 20% artinya begini, makin curam nih gitu ya, makin tajam nih gitu ya tanjakannya. Oh, 40% dia menurun, tapi di sini menurun, tapi dia menurunnya kok gede ya gitu ya, 20%. Agak bahaya gitu, ya, misalnya. Gitu. Tapi sekali lagi kalian memahami konsep-konsep kemiringan ini, salah satunya adalah untuk memutuskan keputusan kalau misalnya kalian disajikan kepada permasalahan seperti ini. Oke ya, jadi itu untuk hari ini. Tadi tidak ada pertanyaan. Terima kasih banyak untuk hari ini. Jadi solusinya udah tahu ya. Jadi tadi ada rai seberan gitu ya. Terus kemudian tadi apa aja tadi? Yang pertama dari kiri ke kanan. Kalau dari kiri ke kanan itu positif. Kalau dia nanjak positif. Kalau dia nurun itu dia negatif. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa lihat kemiringan sebuah garis itu dari konsep rai seberan. Jadi yang berdiri sama yang tidur gitu ya. Berdiri sama jalan gitu ya. Oke, kemudian tadi kalian juga sudah menyusun tuh gitu ambil kesimpulan bahwa kalau misalnya kalian mau cari gradien, tinggal diambil aja titik sembarang gitu ya. Boleh dari mana aja, kemudian kalian bikin
segitiga siku-siku. Nah, terus habis itu lihat rise over run. Nah, yang terakhir, ya tadi kalian juga sudah menyusun langkah-langkah gitu ya. Oh, yang pertama tadi ambil 2 titik sembarang gitu ya. Kemudian gambar segitiga siku-siku, lihat rise sama run-nya, terus lihat positif atau negatif. Nah, baru kalian bisa menentukan nilai kemiringan dari suatu garis. Oke. Nah, pertemuan selanjutnya ya, karena kan udah belajar ini ya. Pertemuan selanjutnya nanti kita akan, gimana kalau misalnya yang tadi kemiringan itu kita kaitkan dengan bidang kartesius. Oke, masih ingat ya, bidang kartesius kita udah belajar tuh di fungsi ya, di semester sebelumnya. Ya. Jadi kita akan melihat nih, gimana ya kalau kita lihat dalam bentuk garis gitu ya, yang lurus gitu di dalam bidang kartesius seperti apa. Nah, kemudian juga kita akan belajar tentang hubungan antara dua garis nih. Ada garis yang kedudukan dua garis gitu ya, gimana sih nilai gradien kedua seperti apa. Nah, oke. Terima kasih banyak untuk hari ini. Ada pertanyaan lagi ya? Tidak ada? Oke, terima kasih banyak ya hari ini. Kalian sudah hebat-hebat sekali belajarnya. Semangat terus belajarnya walaupun masih pandemi gitu ya. Nanti kita akan ketemu lagi di sekolah kalau sudah selesai pandemi. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa ya. Saya minta tolong Feby, kita berdoa untuk penutup. Teman-teman, kita berdoa supaya ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Berdoa, dimulai. Berdoa tidak akan pernah selesai. Terima kasih, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Dadah. Waalaikumsalam.